Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad buka suara soal gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR yang membuat geger. Yang menjelaskan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah hanya diberikan sampai Oktober 2025 saja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi isu mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang menuai sorotan tajam. Pasalnya, di tengah pemerintah yang gencar melakukan efisiensi, anggota DPR RI justru mendapatkan berbagai tunjangan yang fantastis. Selain gaji pokok, salah satunya tunjangan rumah 50 juta rupiah. Terkait hal ini, Dasko mengatakan para anggota DPR RI hanya menerima tunjangan perumahan tersebut pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta udah nggak ada lagi itu ya. Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail sehingga mungkin menimbulkan polemik di masyarakat luas. Sebelumnya gaji dan sejumlah tunjangan fantastis yang didapatkan para anggota DPR RI membuat geger masyarakat. Anggota DPR RI mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000. Tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9,7 juta. Tunjangan beras Rp30.090 per orang. Tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Di samping itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, meski hanya berlangsung hingga Oktober 2025. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai Rp104.051.903. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR menyetujui revisi Undang-Undang Haji menjadi undang-undang. Dampak dari undang-undang baru tentang haji, yakni lahirnya kementerian baru, yakni Kementerian Haji. Dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Haji dan Umroh. Undang-undang ini jadi dasar perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Dan dengan dibentuknya Kementerian Haji, pemirsa, total ada 49 kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Rapat paripurna pengesahan RUU ini dihadiri perwakilan pemerintah termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
Pemirsa, Wakil Badan Pengelola Haji Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan proses transisi dari Badan Pengelola Haji menuju Kementerian Haji dan Umroh akan dilakukan secara bertahap, khususnya soal aset dan sumber daya manusia. Selain aset, peralihan juga mencakup SDM dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Namun, Dhanil menekankan proses tersebut akan dilakukan dengan ketat. Dipastikan persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026 tidak akan terpengaruh dengan transisi BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Dhanil menilai visi kementerian nantinya akan menghapuskan praktek korupsi dan manipulasi dalam tata kelola haji di Indonesia. Selain itu, perhajian Indonesia diharapkan mampu menjadi ekosistem perekonomian yang kuat, menopang pertumbuhan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Jadi dipastikan semuanya punya komitmen tinggi terhadap melawan praktek anti korupsi, manipulasi dan sebagainya. Sementara itu pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, pemirsa. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat segera mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sedang diproses Kemensesnek dan Kemenpan RB. Hal ini seiring dengan rampungnya pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Supratman mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat sesegera mungkin mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Implementasi aturan dalam RUU Haji harus segera dilaksanakan mengingat rangkaian persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sudah mulai berjalan. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan. Kita tunggu nanti besok paripurna disetujui atau tidak. Rapat tadi sudah diambil keputusan di tingkat 1. Catatan dari pandangan praksi-praksi maupun pemerintah tidak ada. Bulat menerima dan menyetujui untuk dibawa ke pengambilan keputusan berikutnya. Pembahasan revisi RUU Haji sudah diselesaikan. Seluruh fraksi dari Komisi 8 DPR RI telah menyetujui agar RUU Haji disahkan di rapat paripurna. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi memastikan aturan mengenai Badan Pelaksana Haji menjadi kementerian akan diterbitkan melalui peraturan Presiden. Hal ini dinyatakannya menyusul telah rampungnya pembahasan daftar inventarisir masalah atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengelolaan haji dan umroh oleh pemerintah dan DPR RI. Tim Liputan Anyus melaporkan.